Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Imelda Setiawati Pamungkas. Anak-anak bisa panggil Bu Imel. Bagaimana nih kabarnya anak-anak hari ini? Wah, alhamdulillah baik semua, sehat semua ya. Semoga kita diberikan kesehatan agar bisa belajar bersama ya. Amin. Udah siap belajar kan? Hari ini kita akan belajar tentang berkenalan dengan energi. Materi pertama adalah energi di sekitar kita. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Menurut hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diubah atau diciptakan. Energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Menurut hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Energi di sekitar kita ada 6. Yang pertama, energi panas. Yang kedua, energi bunyi. Yang ketiga, energi listrik. Yang keempat, energi cahaya. Yang kelima, energi gerak. Dan yang keenam, energi kimia. Energi panas adalah energi yang dihasilkan dari benda yang memiliki suhu tertentu dan dapat terasa melalui sentuhan atau dibuktikan oleh pergerakan partikel-partikel dalam suatu benda. Contohnya, kompor, rice cooker, dan setrika. Yang kedua adalah energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh sumber cahaya. Contoh benda yang dapat dihasilkan dari sumber cahaya adalah lilin, senter, matahari, dan lampu. Yang ketiga, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik digunakan untuk menyalakan berbagai macam alat elektronik seperti TV, radio, lampu, komputer, dan kulkas. Yang keempat, energi gerak. Energi gerak atau energi kinetik dimiliki oleh benda bergerak. Contoh benda yang menghasilkan energi gerak yaitu kipas angin, blender, mesin cuci, dan kincir angin. Yang kelima, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dapat diolah oleh tubuh makhluk hidup. Energi kimia banyak terdapat pada makanan dan bahan bakar. Contoh energi kimia seperti makanan dan bahan bakar minyak. Yang keenam, energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Contohnya seperti drum, gitar, dan seruling. Materi yang kedua adalah sumber energi di sekitar kita. Benda yang menyimpan energi disebut sumber energi. Sumber energi ada 6. Yang pertama, matahari. Yang kedua, angin. Yang ketiga, air. Yang keempat, bahan bakar. Yang kelima, makanan. Dan yang keenam, baterai. Yang pertama, matahari. Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya terbesar di bumi. Energi panas dan cahaya dari matahari banyak dimanfaatkan untuk kegiatan manusia. Selain itu, matahari juga dipakai untuk pembangkit listrik atau yang disebut juga tenaga surya. Yang kedua, angin. Angin juga bisa menghasilkan energi gerak dan menghasilkan energi listrik dengan menggunakan kincir angin. Angin berguna untuk menggerakkan kapal layar atau menerbangkan layang-layang. Yang ketiga, air. Air juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi gerak saat mengalir seperti di sungai atau di air terjun. Aliran ini bisa dipakai untuk menggerakkan benda lainnya. Manusia memanfaatkan gerakan air sebagai pembangkit listrik. Yang keempat, bahan bakar. Bahan bakar dibakar menghasilkan energi. Contohnya,
bensin, solar, gas LPG, dan minyak tanah. Semua bahan bakar mengandung energi kimia. Saat dibakar, semua energi ini akan diubah menjadi energi panas. Yang kelima, makanan. Semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk beraktivitas. Contohnya seperti hewan dan tumbuhan. Makanan menghasilkan energi, sehingga kita bisa menggerakkan otot tubuh kita untuk beraktivitas seperti berjalan, berolahraga, belajar, dan kegiatan lainnya. Yang terakhir, baterai. Penuhan baterai memudahkan manusia membawa alat elektronik seperti senter dan jam yang menggunakan energi sebagai sumber energi. Energi pada baterai bisa habis. Jika habis, maka benda-benda yang membutuhkan energi listrik juga akan mati. Mengapa mempelajari energi itu penting? Karena energi sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, membantu kita menyalakan lampu, memasak, dan menggerakkan kendaraan. Membuat kita lebih bijak dalam menggunakan energi. Membuat kita lebih bijak dalam menggunakannya agar tidak boros. Lalu, bagaimana cara menggunakan energi dengan baik? Kita dapat mematikan alat listrik ketika tidak digunakan, menghemat air dan bahan bakar, menggunakan cahaya matahari pada siang hari, tidak membuang-buang listrik. Nah, selanjutnya, untuk apa sih kita belajar tentang energi? Agar kita tahu jenis energi di sekitar kita, dapat menjaga lingkungan, menjadi anak yang hemat energi, bisa menggunakan energi dengan aman. Sampai di sini penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.